Selamat datang di channel Nimehara, tempat bersatunya para fans One Piece baik teori, fakta yang belum terungkap, dan pembahasan dari sudut detail yang belum dibahas Eiichiro Oda. Informasi yang kalian dapat tidak hanya mengikuti alur cerita, namun terdapat analisis mimin yang menarik lainnya. Tentunya terkiat fakta-fakta kecil yang terlewat dari manga maupun animenya. Mari kita mencoba memecahkan misteri besar siapa Joy Boy dan Abad Kekosongan, dan hubungannya dengan Bakasenko Luffy yang sekarang ini dan nantinya. Setiap video di channel ini dibangun dengan riset berbagai sudut pandang kritis, dan dengan semangat penuh sebagai pejuang One Piece. Cerita kali ini membuka kembali kelanjutan dari bab sebelumnya, namun dengan atmosfer yang lebih mendalam. Abad Kekosongan tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia One Piece. Hingga kini, hanya sedikit informasi yang terungkap tentang periode gelap ini, dan satu-satunya tokoh yang tampaknya mengetahui seluruh kebenaran adalah Imu Sama, sosok antagonis utama yang mengendalikan dunia dari bayang-bayang. Banyak kisah yang masih tersembunyi di balik tabir sejarah, termasuk perang besar yang terjadi selama Abad Kekosongan, kesepakatan misterius antara manusia dan iblis, serta kemampuan aneh yang dimiliki oleh Imu Sama. Dalam teori ini, kita akan menjelajahi kemungkinan bahwa beberapa karakter kunci seperti Dracula Mihawk, Nami, dan Shanks memiliki hubungan erat dengan keluarga Nerona, salah satu keluarga bangsawan dari kaum naga langit Tenryubito, dan bagaimana mereka mungkin terkait dengan Imu Sama serta rahasia Abad Kekosongan. Imu Sama, sebagai penguasa tahta kosong di Marygoise, adalah sosok yang penuh teka-teki. Kemampuan supernatural yang dimilikinya menimbulkan spekulasi bahwa ia bukan sekadar manusia biasa. Kekuatan iblis yang baru-baru ini terungkap di hadapan dunia, terutama dalam arc Egghead, menunjukkan bahwa Imu Sama memiliki kemampuan yang jauh melampaui apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah ada karakter lain dalam cerita ini yang memiliki kemampuan serupa namun belum diungkap oleh Eiichiro Oda? Nama-nama seperti Mihawk, Nami, dan Shanks muncul sebagai kandidat potensial dengan petunjuk halus yang Oda tanamkan melalui permainan angka pada chapter manga serta simbolisme yang kaya. Oda dikenal karena kecintaannya pada permainan angka dan detail yang disisipkan dalam chapter tertentu. Mari kita mulai dengan Dracula Mihawk, sang pendekar pedang terhebat di dunia. Pada chapter 49, Mihawk digambarkan sebagai monster dengan kemampuan untuk merasakan kematian hanya melalui tatapan matanya. Dalam beberapa terjemahan, dikatakan bahwa ia bahkan bisa membunuh hanya dengan tatapannya. Ini bukanlah deskripsi sembarangan. Frasa ini mengingatkan kita pada kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Gorosei, khususnya Saint Jai Garcia Saturn, yang mampu menghancurkan lawan hanya dengan tatapan. Dalam chapter 49, para juru masak di Baratie membuat perbandingan aneh tentang Mihawk. Mereka menyebutnya sebagai orang tua bermata merah yang minum begitu banyak anggur hingga matanya memerah, lalu terbakar dan meledak. Deskripsi ini terdengar seperti sesuatu yang lebih dari sekadar metafora, mungkin sebuah petunjuk tentang kekuatan supernatural yang dimilikinya. Kemudian, pada chapter 50, Mihawk mengeluarkan kalimat yang memperkuat kecurigaan ini. Dalam pertarungannya melawan Roronoa Zoro, ia menyebut Zoro sebagai serangga, dan menyatakan bahwa hanya orang bodoh yang akan bersusah payah memburu kelinci. Pilihan kata ini mencerminkan cara berbicara para Gorosei dan Tenryubito, yang sering merendahkan lawan mereka dengan istilah seperti serangga atau mangsa. Lebih menarik lagi, jurus awal Mihawk dalam pertarungan itu tampak mirip dengan kemampuan Saturn di Egghead, di mana ia menghancurkan musuh hanya dengan tatapan. Simbolisme lain yang mencolok adalah lilin berapi hijau yang dibawa Mihawk yang diasosiasikan dengan neraka. Api hijau ini bukan hanya estetika belaka. Dalam mitologi dan cerita rakyat, api hijau sering dikaitkan dengan dunia bawah atau kekuatan iblis. Petunjuk tentang Mihawk tidak berhenti di situ. Pada chapter 96, Mihawk bertemu dengan Shanks, dan hubungan mereka mulai terungkap. Shanks, yang diketahui lahir di Marygoise dan merupakan putra dari keluarga Vigarland, salah satu keluarga Tenryubito, memiliki sejarah panjang dengan Mihawk. Keduanya pernah bertarung secara setara saat masih muda, menunjukkan bahwa Mihawk bukanlah sembarang pendekar pedang. Namun, ada satu fakta yang mencolok.
Mihawk adalah satu-satunya karakter utama dalam One Piece yang tempat kelahirannya tidak pernah diungkap. Kita tahu bahwa ia menjadi terkenal setelah menghancurkan armada angkatan laut di Grand Line, mendapatkan julukan pemburu marinir. Tetapi, bagaimana seorang bajak laut bisa dikhianati oleh angkatan laut? Bukankah angkatan laut seharusnya menjadi musuh alami bajak laut? Ini menimbulkan spekulasi bahwa Mihawk mungkin bukan bajak laut pada awalnya, melainkan seseorang dari dalam sistem, kemungkinan besar seorang Tenryubito atau bahkan mantan kesatria suci, Holy Knight, dari keluarga Nerona. Nama Nerona sendiri muncul pertama kali pada chapter 906, di mana Imu Sama diperkenalkan sebagai penguasa sejati dunia. Salah satu petunjuk terkuat yang menghubungkan Mihawk dengan Imu Sama adalah mata mereka. Mihawk dan Imu Sama adalah satu-satunya karakter dalam manga yang memiliki mata dengan desain yang identik. Cincin di sekitar pupil yang memberikan kesan menyeramkan dan tidak manusiawi. Nama Draculae Mihawk juga bukan kebetulan. Oda mengambil inspirasi dari Vlad the Impaler yang dikenal sebagai Vlad Dracula. Dalam bahasa Rumania, Dracul berarti iblis atau naga, dan Dracula berarti putra iblis atau putra naga. Vlad sendiri adalah anggota Ordo Naga, sebuah ordo bangsawan yang bertujuan melindungi raja dan menghancurkan musuh dengan simbol salib dan naga. Dalam One Piece, Kesatria Suci tampaknya terinspirasi dari ordo ini, dengan Mihawk sebagai kandidat kuat sebagai mantan anggotanya. Jika Mihawk memang bagian dari keluarga Nerona, atau memiliki hubungan dengan Imu Sama, Ia tidak hanya seorang pendekar pedang. ia mungkin menyimpan kekuatan iblis yang serupa dengan Imu Sama, yang belum sepenuhnya terungkap. Kekuatan ini mungkin terkait dengan abad kekosongan, di mana kesepakatan antara manusia dan iblis dikatakan terjadi untuk memenangkan perang besar. Mihawk bisa jadi adalah salah satu keturunan atau sekutu dari pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Sekarang mari kita beralih ke Nami. Bagaimana mungkin seorang navigator dari desa kecil seperti Kocoyashi memiliki hubungan dengan keluarga Nerona? Sekilas ini tampak tidak masuk akal. Tetapi Oda telah menaburkan petunjuk yang menarik. Pada chapter 49 yang berjudul Badai, separuh cerita berfokus pada pelarian Nami dari kru topi jerami. Menariknya, Nami adalah satu-satunya anggota awal kru yang tidak pernah bertemu Mihawk secara langsung. Namun, seperti Mihawk dan Shanks yang memiliki hubungan lebih dari sekedar teman, Nami dan Shanks juga memiliki ikatan yang mencurigakan. Asal-usul Nami dan Shanks memiliki kemiripan yang mencolok. Keduanya ditemukan di tengah kekacauan. Nami diselamatkan oleh Belmer di sebuah pulau yang dilanda perang antara bajak laut dan pelaut. Sementara Shanks ditemukan oleh kru Roger dalam keadaan serupa. Nami hidup sebagai budak di bawah kekuasaan Arlong, sementara Shanks menjalani hidup bebas sebagai bajak laut. Paralelisme ini menunjukkan bahwa Nami mungkin bukan sekedar gadis biasa. Inspirasi Nami dari mitologi Nordiknya Swedia dan Shanks dari Eric the Red semakin memperkuat hubungan mereka. Lebih jauh lagi, Nami memiliki ikatan khusus dengan para putri yang ditemuinya, seperti Vivi dan Shirahoshi. Khususnya, Shirahoshi pernah mengatakan bahwa ia merasa sudah mengenal Nami sebelumnya. Sebuah pernyataan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nami sering dikaitkan dengan simbolisme surga dan nafsu, sementara Mihawk terkait dengan neraka dan kesombongan. Keduanya memiliki sifat kerajaan yang kuat, meskipun diekspresikan dengan cara yang berbeda. Nami, dengan kemampuan navigasinya yang luar biasa dan karisma yang memikat, memiliki aura seorang ratu. Jika Mihawk adalah antitesis dari Shanks, maka Nami bisa jadi antitesis dari Mihawk. Keduanya mewakili dua sisi dari koin yang sama, yang mungkin berasal dari Imu Sama, sang penguasa dunia yang diasosiasikan dengan kekosongan, Mu. Pertanyaan besar yang muncul adalah, bagaimana Imu Sama bisa memiliki keturunan? Ini adalah salah satu misteri yang belum terpecahkan. Namun, jika kita melihat simbolisme dalam One Piece, cinta dan hubungan sering digambarkan sebagai badai yang tidak terduga, seperti yang tersirat dalam chapter 49. Imu Sama, sebagai entitas yang mungkin abadi atau memiliki umur panjang, bisa saja memiliki keturunan. Selain itu, ada spekulasi tentang Zunesha, gajah raksasa yang membawa Zou. Zunesha memiliki mata yang mirip dengan Imu Sama dan Mihawk, menimbulkan dugaan bahwa ia adalah hewan peliharaan atau entitas yang terkait dengan keluarga Nerona. Jika Mihawk memiliki kekuatan sihir hitam seperti Imu Sama, ini bisa terungkap dalam pertarungan masa depan.
di mana ia mungkin menunjukkan kemampuan yang melampaui keterampilan pedangnya. Secara keseluruhan, teori ini menunjukkan bahwa Mihawk dan Nami memiliki hubungan erat dengan keluarga Nerona dan Imusama. Mihawk, dengan matanya yang identik dengan Imusama, nama yang terinspirasi dari Putra Iblis, dan sikapnya yang mencerminkan bangsawan Tenryubito, kemungkinan besar adalah mantan kesatria suci atau anggota keluarga Nerona. Nami, dengan asal-usul misteriusnya dan ikatan dengan simbolisme surga, mungkin juga memiliki darah bangsawan yang terkait dengan Imusama. Shanks, sebagai putra Merigose, menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Abad kekosongan, dengan perang besar dan kesepakatan antara manusia dan iblis, mungkin adalah kunci yang menjelaskan asal-usul kekuatan mereka. Sementara petunjuk tentang Zunesha dan mata serupa yang dimilikinya menambah lapisan misteri baru. Kita hanya bisa menunggu Oda mengungkap lebih banyak rahasia. Tetapi satu hal yang pasti, Mihawk, Nami, dan Imusama adalah bagian dari teka-teki besar yang akan mengguncang dunia One Piece. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini hingga akhir. Kalau kalian suka dengan konten ini, ayo tekan tombol like, tulis ide atau teori kalian di kolom komentar. Karena setiap masukan kalian bisa jadi inspirasi keren untuk video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update dengan konten terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di petualangan video selanjutnya.